Katong dua Macarena, 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 Macarena. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan UAS tentang budaya lahan kering dan kepulauan. Baik, soal pertama, jelaskan apa itu budaya lahan kering dan kepulauan. Jadi budaya lahan kering dan kepulauan adalah cara atau tradisi suatu wilayah tertentu untuk bercocok tanam yang dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah diterapkan sesuai dengan iklim dan tropis suatu wilayah tersebut. Jadi budaya lahan kering dan kepulauan itu adalah cara menanam atau cara mengolah suatu lahan yang sudah disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dari turun-temurun. Jadi saya beri contoh, misalnya menanam jagung di Kefamananu. Pada zaman dahulu sampai saat ini kita menanam jagung dengan menanam 3 biji dan dengan menancap menggunakan kayu, kemudian ketika panen jagungnya diikat. Itu adalah budaya di daerah TTU. Nomor 2, jelaskan secara singkat iklim tropis di wilayah Anda. Jadi di daerah Timur Tengah Utara atau TTU, di sini daerahnya terdapat banyak sekali pegunungan dan tanah-tanah batu karang. Jadi tanah batu karang, namun di tanah batu karang itu terdapat sedikit tanah isi. Jadi tanah isi dan tanah batu karang hampir seimbang. Curah hujan di wilayah NTT TTU itu pada bulan Desember sampai bulan Maret, itu curah hujannya bulan April. Pada Desember sampai April curah hujannya sangat deras, kemudian Mei sampai September November itu curah hujannya sangat jarang. Jadi ketika mulai penanaman itu waktu curah hujan yaitu Desember sampai April itu kita sumber air tidak susah, terus mulai dilakukan penanaman jagung. Dilakukan penanaman jagung dan labu masih banyak. Jadi pada waktu bulan Desember itu kita bisa tanaman umur panjang ya. Misalnya jati, kita sudah bisa turun ke lokasi untuk menanam untuk masa depan, misalnya kayak masih muda seperti saya ini menanam untuk suatu saat nanti jati, mahoni, terus kelapa, terus nangka, mangga, terus pisang, terus tanaman umur pendek misalnya jagung, ubi, terus terong, terus labu lilin, terus labu Jepang, terus lemon, terus advokat, terus umur panjang seperti kelapa, dan masih banyak lagi. Dan yang paling cocok di sini itu tanaman jagung, bulurnya besar-besar, dan kacang tanah, itu tanaman umur pendek. Sedangkan tanaman jati dan mahoni di sini juga sangat cocok, dan jati putih. 3, sebutkan tanaman umur pendek yang ada di wilayah NTT. Di wilayah NTT tanaman umur pendek yang paling pertama itu jagung, kedua padi, ketiga ubi kayu, 4 kacang tanah, 5 buncis, terong, tomat, labu Jepang, labu lilin, kemudian sayur-sayur
itu adalah tanaman umur pendek. Kemudian sudah 11. Nomor 4 jelaskan 5 cara mengelola 5 tanaman umur pendek yang Anda sebutkan tadi. Oke, baik. Pertama saya di sini mencontohkan cara mengelola ubi kayu. Jadi ubi kayu itu cara menanamnya itu dengan cara di stek, yaitu dipotong batangnya, kemudian digali lubangnya ya tidak diukur, biasanya cuman sebesar ini, kemudian dalamnya 2 jingkal, kemudian dalamnya 2 jingkal, lalu batang ubi kayu yang kita potong 1 jingkal, panjang batang ubi kayu yang dipotong 1 jingkal, kemudian masukkan ke dalam tanah dan dikubur, disisakan sedikit ujungnya. Jadi tanaman ubi kayu ini ditanam pada saat musim hujan bersamaan dengan jagung. Jadi ketika menanam jagung kita menyelipkannya ubi kayu. Jadi jagung menggunakan barus, ubi kayu di tengah-tengah jagung. Jadi pemanen ubi kayu itu ketika jagung sudah dipatah, kemudian ubi kayu itu diberi pupuk dengan menggunakan batang jagung sudah kita panen. Jadi ubi kayu itu waktu panennya selama 1 tahun, itu baru bisa kita melakukan pemanenan, dan itu isinya pas, sangat mudah dan sangat pas. Ya, tanaman yang kedua itu kacang tanah. Kacang tanah cara pengolahannya yaitu kita menyiapkan lahan, dan paling penting lahan itu harus dibakar sebelumnya. Jadi kita lihat tanah yang paling isi, kemudian kita bakar sebelumnya. Penanaman kacang tanah sangat mudah dengan menggunakan biji kacang tanah diisi 2, jadi 1 lubang 2, jaraknya hanya 2 jingkal, jaraknya 2 jingkal ke samping, 2 jingkal ke samping. Jadi kacang tanah dipanen ketika ya sudah daunnya sudah mulai menguning. Ketika kita cabut, kita diamkan bersama batang-batangnya, kemudian selama 3 hari setelah kering kita memetiknya. Di situ kita akan bisa mengetahui mana yang isinya padat dan mana yang isinya belum padat. Jadi yang isinya belum padat disimpan untuk makan langsung hari ini, sedangkan yang isinya sudah padat dibiarkan untuk digunakan untuk makan. Biasanya kacang tanah digunakan untuk proses pemasakan jagung. Berikut yang ketiga yang saya mau contohkan di sini adalah labu lilin. Jadi labu lilin juga kita tanam dengan menggunakan bersamaan dengan jagung. Jadi ketika kita menanam jagung, kita selipkan labu biji yang kita masukkan bersamaan dengan jagung. Ketika labu lilin itu sudah tumbuh besar, kemudian bersamaan dengan jagung, labu lilin akan merayap, sedangkan jagung akan bertumbuh ke atas. Labu lilin pertumbuhannya tidak mempengaruhi jagung. Jadi ketika kita menyelipkannya dengan jagung, maka itu tidak bermasalah. Jadi labu lilin bisa kita tanam dengan jarak 10 pohon jagung, cukup selipkan 1 labu biji, 10 karena dia merayap. Kemudian pemanenan labu lilin itu pemanenan labu lilin itu ketika yang mudah kita bisa ambil pucuknya, bisa ambil buahnya untuk dijadikan sayur. Sedangkan ketika sudah tua dan menguning, kita bisa mencampurnya ke dalam jagung ketika kita merebus jagung. Berikut adalah tomat. Cara penanaman tomat, pertama kita melakukan persemaian bibit di atas panggung. Jadi kita buat panggung, kita isi tanah, kemudian kita isi pupuk, kemudian kita isi tanah lagi, kemudian kita taburkan persemaian bibit, kita tutup. Setelah itu
kita persiapkan lahan untuk penanaman tomat. Jadi penanaman tomat kita mempersiapkan lahannya itu seperti kita membuat pematang kecil yang menyisakan saluran. Jadi pematangnya ukurannya sekitar 2 jingkal. 2 jingkal kita gali lubang di tengah-tengah, kemudian kita membuat saluran di samping-samping. Itu berfungsi untuk waktu penyiraman tidak susah. Penanaman tomat ketika anakan tomat sudah berumur 2-3 minggu, kita boleh memisahkannya dari tempat persemaian tadi, kemudian kita pisahkan ke dalam lubang-lubang, disiapkan yang daerah yang merupakan saluran atau got. Jadi daerah merupakan saluran atau got, dan tanaman tomat itu kita siram 2 kali seminggu. Jadi misalnya hari Senin kita siram, berarti hari Jumat baru kita siram, karena tanaman tomat itu tidak boleh membutuhkan terlalu banyak air dan tidak boleh terlalu kekeringan. Jadi pas-pas 2 kali seminggu. Oke, tanaman tomat ketika tomat sudah besar dan sudah berbuah, kita pangkas daun bagian bawahnya. Kemudian ketika dia sudah berbunga, kita ikat agar bisa memudahkan pembuahan dan tidak mematahkan ranting. Ketika buahnya sudah besar-besar tidak mematahkan ranting, jadi kita tancap sebuah kayu, kita ikat agar dia tidak mematahkan rantingnya. Kemudian tanaman yang terakhir itu tomat. Jadi cara menanam terong. Cara menanam terong hampir sama dengan cara menanam tomat, kita melakukan persamaan, namun proses penyiraman terong yang berbeda. Jadi terong kita gali lubangnya dalam, kemudian kita isi pupuk dan tanah bercampuran, kemudian kita buatkan got juga dan jarak berbeda. Jadi jarak terong itu adalah 4 jingkal atau 1 langkah orang dewasa. Jadi terong ketika kita sudah semaikan bibit umurnya 3 minggu, kita bisa melakukan pemisahan dari anakan-anakan tomat terong, kemudian kita melakukan penanaman. Kemudian ketika terong sudah besar, kita pangkas cabang bagian bawahnya agar proses pembuahannya itu lebih besar. Jadi proses pemanen terong itu kita tidak menunggu hingga dia kita melihat dia masih muda, itu adalah proses pemanenan yang tepat. Jadi tidak perlu menunggu waktu terlalu lama, karena terong tidak membutuhkan kita digunakan untuk membuat sayur, jadi waktu dia masih muda. Kemudian saya akan menjelaskan satu lagi, yaitu tentang sayur putih. Penanaman sayur putih. Jadi penanaman sayur putih itu kita harus membuat bedeng yang tinggi, dan bedeng yang tinggi kemudian kita bakar, kita memberikan pupuk, kemudian kita harus melakukan persemaian benih bibit. Kita bisa dapatkan dari toko yang itu adalah benih yang berkualitas tinggi. Jadi kita melakukan persemaian, kemudian tanaman sayur putih, anakan sayur putih kita tunggu 2-3 minggu, kita pisahkan dari induknya. Ya, kita pisahkan dari tempat persemaiannya, lalu kita tancap tanam dengan jarak sekitar 1 jingkal orang dewasa. Kemudian tanaman sayur putih itu perlu disiram setiap harinya, pagi dan sore. Kemudian kita perlu menggemburkan tanahnya dan memberikan pupuk, misalnya seperti pupuk organik. Ya, sayur putih dipanen ketika 2-3 minggu. Jadi setelah penanaman kita menunggu 2-3 minggu, kita sudah bisa memanen sayur putih. Baik,
Baik, soal yang kelima, sebutkan 5 tanaman umur panjang di NTT yang bisa digunakan sebagai bahan makanan atau bisa sebagai rumah tangga. Jadi ya, yang pertama saya sebutkan itu kayu cendana. Kayu cendana, NTT terkenal dengan cendana dari zaman dahulu. Dulu waktu penjajahan, orang datang ke NTT hanya untuk mencari cendana karena minyaknya yang wangi bisa bertahan sampai abad-abad dan digunakan sebagai rempah-rempah. Yang kedua, kayu jati. Kayu jati kita bisa menggunakan untuk peralatan rumah tangga, seperti di belakang saya sini kami menggunakan kayu jati ya, dan bisa kita gunakan untuk pintu, lemari, jendela, atau sisanya bisa kita gunakan untuk kayu bakar. Dan daunnya juga berfungsi untuk membungkus makanan misalnya. Yang berikut, pohon kelapa. Pohon kelapa itu satu-satunya pohon yang tidak bercabang. Jadi pohon kelapa kita gunakan itu buahnya sebagai penghasil minyak goreng, sedangkan ini batangnya sebagai bahan bangunan. Jadi fungsi pohon kelapa yang buahnya itu sebagai minyak goreng, dan kelapa muda juga memiliki fungsi, dan kemudian daunnya bisa kita gunakan untuk membuat sapu lidi ya. Kemudian yang berikut itu mangga itu buah-buahan yang tidak asing di wilayah Nusa Tenggara Timur. Di setiap daerah pasti terdapat mangga, di setiap rumah pun pasti terdapat mangga. Jadi batang mangga itu kita bisa gunakan untuk papan, untuk membuat meja atau tempat tidur. Kemudian mangga. Kemudian mangga juga kita gunakan buahnya mengandung vitamin C yang digunakan untuk makan. Jadi sampai saat ini di NTT belum ada ekspor mangga untuk dijadikan sebagai salah satu produk, misalnya buah vita atau apa semua. Tapi mangga di NTT juga sangat banyak. Kemudian nangka itu adalah makanan yang seperti durian. Di NTT terdapat banyak sekali nangka. Nangka kita bisa gunakan sebagai sayur di waktu muda, bisa di waktu tua, bisa menjadi makanan pencuci mulut. Kemudian yang satu lagi, mahoni. Mahoni itu adalah kayu bahan bangunan yang sangat banyak sekali di NTT. Kemudian ada cengkeh. Kemudian ada kopi. Kemudian jadi kopi itu terdapat paling banyak di Flores. Sekarang kopi Arabica di Flores itu sudah mendunia. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.